Justin Hubner dan Ivar Jenner terancam absen. Kata itu langsung keluar daripada manajer timnas Indonesia Pak Sumarji yang mana diwawancarai oleh Liputan 6 SCTP tentang persiapan timnas menuju Piala AFF 2024. Dan di situ Pak Sumarji memberitakan kepada seluruh awak media bahwasanya saat ini Justin Hubner merupakan penggawa timnas Indonesia sekarang belum datang dan juga belum ada informasi kelanjutan tentang kepastian Justin Hubner apakah bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF kali ini. Pak Sumarji masih tetap melakukan komunikasi dengan pihak Justin Hubner dan juga klub. Tapi hingga saat ini maksudnya adalah hari Jumat kemarin ya, karena kebetulan beritanya kemarin itu di hari Jumat. Dan ini aku pagi sekitar jam berapa ini ya? Jam 5:39 pagi aku buat videonya. Jadi di situ Pak Sumarji memberitakan hal yang sebenarnya bahwasanya memang saat ini banyak pemain diaspora yang belum datang. Dan tapi ada sih beberapa pemain diaspora belum datang tapi memastikan bahwasanya ia akan bisa datang. Tetapi ada beberapa pemain diaspora yang sama sekali kabar pun belum ada, alias mungkin bisa kita bilang kepastian untuk bisa memperkuat itu bisa apa tidak itu belum ada kepastian. Tapi ada dua nama yang disebutkan Pak Sumarji. Yang pertama Justin Hubner, yang kedua adalah Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner juga dikatakan bahwasanya terancam absen karena sejauh ini juga belum bisa datang dan juga belum ada kabar. Tetapi sama halnya dengan Justin Hubner, Pak Sumarji juga sudah tetap menjalin komunikasi baik itu dengan pihak Ivar Jenner maupun juga dengan klub daripada Ivar Jenner. Nah, di sini ada juga pertanyaan wartawan yang cukup bagus ya, mewakili pertanyaan netizen juga. Ketika pemain ini nanti sumpama nggak datang, apakah ada pemain pengganti apa enggak nih gitu loh. Jadi kan nih pemain dipanggil, ya mereka kan pemain diaspora nih. Sumpama nggak datang, apakah pemain-pemain ini nanti akan diganti dengan pemain lain atau ya udah tetap jalan aja dengan pemain yang ada gitu, ya kan? Nah, terus jawaban Pak Sumarji adalah ya beliau juga belum bisa mengambil keputusan sepenuhnya karena kebetulan ya memang ini semua wajib ya berdasarkan diskusi dulu. Maka dari itu Pak Sumarji katanya bagus juga ngomong ke depan media, ya saya belum bisa pastikan, nanti saya akan diskusi dulu dengan Coach Sintayong. Di situ juga nanti akan ditentukan apakah masih tetap menunggu pemain itu, dan apabila nanti pemain itu tidak datang, apakah masih membawa pemain yang ada aja yang sebelum sudah dipanggil atau memanggil pemain tambahan. Nah, itu juga akan diputuskan nanti malam kata Pak Sumarji ya. Tadi nanti malam itu berarti tadi malam gitu kan. Bukan diputuskan, mungkin diskusi dulu sama Coach Sintayong perihal pemain diaspora yang belum datang dan apakah diganti atau membawa pemain yang ada. Nah, tapi kalau kata Pak Sumarji sih katanya peluangnya kecil sih untuk kedatangan Justin Hubner dengan Ivar Jenner ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi ya itu bagus sih menurut aku ya. Dengan tidak hadirnya Justin Hubner dengan Ivar Jenner, menurut aku malah berita baik lah untuk timnas Indonesia guys menjelang persiapan Piala Dunia round 3. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan ya kan. Taulah pemain-pemain Liga ASEAN nih brutal-brutal semua kan. Apalagi kalau udah jumpa pemain Vietnam, agak merasa trauma kan jumpa pemain Vietnam ini. Taulah nanti kayak kasus Ivan Dimas ya kan, tackle sana tackle sini, terakhir 1 tahun juga cedera ya kan. Nah kan kasihan nih kita kehilangan pemain-pemain andal kita menuju Piala Dunia. Hanya Piala Ciki AFF semata ya kan. Tapi yang jelas ini merupakan berita baik ya. Walaupun sebenarnya ini bisa dibilang berita baik berita buruk ya. Kalau berita buruknya ya pasti skuad timnas jadi semakin berkurang kekuatannya. Ya di saat pemain yang dipanggil cuma pemain U22 ya kan, dan diharap ada mentor-mentor mereka yaitu pemain-pemain diaspora yang bisa membimbing mereka nanti di dalam pertandingan serta meningkatkan mentalitas mereka bermain. Tetapi di saat itu pula banyak pemain diaspora yang tidak hadir. Jadi ya mungkin kata Coach Sintayong juga jangan terlalu tinggi lah ekspektasinya. Karena dia juga, Coach Sintayong ini kayak udah mulai merasakan ya tuntutan-tuntutan atau mungkin keluh kesah
atau kritikan-kritikan netizen Indonesia kepadanya. Di lain pihak juga di situ juga Coach Sintayong apa ya? Sempat juga diwawancarai oleh pihak Liputan 6. Tidak hanya Pak Sumarji yang diwawancarai, tapi juga ada apa ya, Coach Sintayong. Di situ juga Coach Sintayong bilang guys, bahwasanya ya gimana lagi gitu ya kan. Kita cuma mengandalkan pemain U22 ya, karena Coach Sintayong juga punya alasan kenapa membawa pemain U22 selain daripada memang ini juga bukan daripada apa ya, masuk dalam kalender FIFA. Tambah lagi juga ini untuk proses apa ya, regenerasi, untuk memunculkan bakat-bakat terbaru yang mungkin bisa akan kita pakai juga nanti untuk di timnas senior. Dan ini juga untuk menambah jam terbang kepada pemain-pemain yang mungkin belum lama mendapatkan kesempatan guys. Di sini juga sangat menarik ya, bagaimana Coach Sintayong ketika berlatih di, mereka ini TC-nya kalau nggak salah di Bali ya. Nah ketika TC di Bali ini, mereka itu fokus kepada fisik kata Coach Sintayong, ditambah lagi juga mereka paginya nge-gym, baru siangnya di lapangan. Ini mengingatkan aku dengan apa ya, ketika Indonesia masa-masa awal dibangun oleh Coach Sintayong yang betul-betul fisik dulu yang digenjot guys. Karena karena pola permainan Coach Sintayong ini betul-betul mengandalkan fisik. Jadi kalau misalnya fisik nggak kuat, maka bisa dibilang pemain itu nggak akan bisa dipilih oleh Coach Sintayong. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah cedera dan harus akan dipulangkan guys. Ya sangat kehilangan juga kita ini kan. Mungkin ini kan berarti kan pemain-pemain utama Coach Sintayong nih yang dipanggil. Kalau misalnya cedera, berarti kan ada pemain-pemain opsi lagi yang harus dipanggil lagi, seperti itu guys. Tapi di situ Coach Sintayong juga bilang baru 60% yang datang pemain timnas Indonesia yang sudah dipanggil. Baru juga dia bilang ya nggak mudah lah manggil pemain abroad ya kan. Kita tahu ini bukan kalender FIFA mainnya, bukan FIFA Matchday, jadi ya jelas pasti banyak klub yang tidak mengizinkan daripada pemain itu untuk berlabuh guys ke timnas. Wajar sih, kalau aku juga pengennya nggak usah ada pemain diaspora. Aku masih overthinking aja nih, masih takut lah gue, takutnya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya kan. Wah salam pula di pemain-pemain kita. Apalagi tahu mereka Indonesia lagi fighting di round 3, mereka ada pula sifat-sifat irinya ya kan, iri dan dengkinya. Udahlah disakiti pemain kita, wassalam ya kan. Tambah lagi selain daripada faktor itu, faktor pemain-pemain kita ini yang lagi bermain di di klub luar negeri, biar jadi mereka lebih sering nih jumpa dengan pemain-pemain luar, begitu juga lebih sering mendapatkan kepercayaan nama pelatih. Takutnya kalau sering-sering kita panggil yang bukan acara FIFA Matchday, takutnya mereka kehilangan chemistry dan kehilangan tempat atau posisi di klub mereka guys. Ya itu pasti juga ada plus minus lah. Bisa kalian komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pemanggilan pemain diaspora ini. Apakah dengan tidak hadirnya Ivar Jenner dengan Justin Yubner ini menjadi berita baik atau berita buruk? Komen di kolom komentar guys. Baru juga Coach Sintayong bilang ya beberapa pemain abroad juga yang dipanggil ternyata ada juga yang bisa main. Di situ Coach Sintayong memunculkan dua nama, yaitu adalah Asnawi dan Marcelino. Jadi dikonfirmasi langsung oleh Coach Sintayong di wawancaranya Liputan 6 selepas TC. Setelah latihan di situ dibuat bahwasanya Marcelino dan Arhan siap. Marcelino dan Asnawi siap ya untuk bergabung. Ya meski belum tahu kita kapan mereka akan datang, yang jelas Coach Sintayong masih menanti dua anak kesayangannya yaitu Asnawi dan Marcelino. Karena mereka berdua adalah pemain yang dari awal ketika masih ini ya, bisa kita bilang ya, masih menjadi pondasi atau mungkin bisa merintisnya timnas Indonesia ya, karena melalui mereka dua orang ini juga ya. Makanya Coach Sintayong punya hubungan chemistry tersendiri bersama dengan dua pemain ini guys. Kemudian juga masalah Rafael Strijk. Kita tahu Rafael Strijk diizinkan nama klubnya itu ya setelah babak semifinal ataupun babak final kan gitu kan. Maka dari itu Coach Sintayong juga bilang ya untuk masalah Strijk kita juga sudah ada solusi, yaitu dengan memainkan Hoki Caraka. Kita tahulah Hoki Caraka bermain di PSS Sleman juga lumayan gacor ya. Dan kita harap juga Hoki Caraka ini kan sebelumnya nggak dapat tempat di PSS di timnas senior. Dipanggil tapi jarang dimainkan. Nah, ini mungkin jadi ajang pembuktian daripada Coach Sintayong daripada Hoki Caraka untuk menunjukkan skill dan kemampuannya, serta merebut lagi kepercayaan Coach Sintayong untuk dijadikan starter di pertandingan timnas Indonesia guys.
Ya, kita tahu ini pasti nggak akan mudah karena beberapa negara ASEAN kita juga menurunkan pemain senior. Ya, kita hanya menggunakan U22, tapi aku tetap yakin Coach Sintayong pasti tetap memberikan yang terbaik, guys. Jadi pesannya cuma satu, ya jangan terlalu ekspektasi tinggi. Ya, karena takutnya kita terlalu ekspektasi tinggi malah jadi sakit hati, ya kan? Dan di sini juga jadi ajang untuk menilai Coach Sintayong juga nih, ya kan? Biarkan aja pemain lokal semua, ya kan. Jadi kita bisa tahu gimana sih kualitas pemain lokal di bawah di Piala AFF ini, dan juga Coach Sintayong apakah bisa memaksimalkan pemain lokal ini apa enggak. Kalau memang betul bisa tiba-tiba nanti Coach Sintayong juara dengan menggunakan pemain U22 ini, waduh, ini bisa dibilang Coach Sintayong udah nggak ada lagi lah alasan kita untuk ngejudge dia, guys. Serius. Kalau misalnya Coach Sintayong juara atau masuk final aja dengan pemain U22 ini, kayaknya hilang semua itu pengkritik STY out itu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.